Saya pernah diajak nih, ada orang kaya datang ke rumah makan gratis. Pejabat gitu. Cuma nanya, ngajak saya ke Alfamart, kirain saya mau borong. Ternyata enggak, cuma beli minum, duduk, ngobrol. Tapi kepalanya tuh saya lihat celingak-celinguk. Saya tanya, kenapa Pak kok celingak-celinguk? Takut kalau ada KPK. Ya Allah, enggak tenang hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Hari ini saya ada kedatangan tamu, seorang yang tampan. Ya. Dia punya usaha rumah makan, tapi unik. Rumah makannya gratis dan banyak. Kita semua mungkin pernah dengar, namanya Adit Prayoga. Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, senang ketemu Mas Adit nih. Ya, Mas Adit, tentunya teman-teman pengen tahu bagaimana awalnya Mas Adit memulai dengan membuat rumah makan gratis. Gimana Mas Adit ceritanya? Ya, berawal dari saya diuji dengan kesulitan ekonomi, Pak. Oh, Dulu saya sakit-sakitan, terus saya susah cari pekerjaan, saya jualan keliling, utang saya banyak. Kenapa Mas Adit ketika ada kesulitan kok malah mengasih rumah makan gratis? Biasanya orang dapat kesulitan, kemudian orang itu akan mencari kerja untuk dirinya nih. Kenapa kok malah berbuat untuk orang lain? Biar ceritanya menarik nih Mas Adit, biar orang bisa paham. Iya, jadi waktu saya diuji dengan kesulitan ekonomi, ditagih-tagih terus utang, pulang ke rumah, setiap kali pulang ke rumah, itu yang punya kontrakan nagih utang kontrakan. Kalau keluar ketemu teman saya punya utang banyak. Dulu bapak saya sakit. Karena bapak saya sakit, saya minjem uang ke teman saya buat beli obat. Terus minjem uang lagi buat modal jualan murotal. Tapi saya dapat musibah. Murotal saya habis kena hujan. Jadi saya dulu nyewa tenda, tendanya rubuh, terus kena hujan, kena air semua, terus karatan. Terus barangnya nggak bisa dijual, utang saya tetap harus dibayar. Iya. Tidak lama kemudian, bapak saya meninggal setelah saya menikah. Akhirnya utang harus tetap saya bayar. Nah, saya cicil setiap bulan itu 500.000. Ada yang harian 20.000 sehari. Di saat saya sedang kesulitan itu, saya pergi ke masjid. Iya. Saya ke masjid, sholat subuh. Begitu keluar dari masjid, saya melihat ada seorang nenek-nenek, jalannya pincang-pincang, kencot-kencot, terus kakinya bolong. Saya lihat di kakinya itu ada ulat kecil-kecil, saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, di depan rumah nenek itu ada tetangganya, ibu-ibu jemur pakaian. Saya tanya, "Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, bawa karung, cari rongsok." Saya tanya usia 92 tahun. Kemana nih keluarganya kok tega sekali? Nenek ini sakit soalnya, kakinya bolong. Iya. Saya lihat ada ulatnya lagi. Kemana keluarganya? Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak nyari rongsok, dia tidak bisa makan. Nah, dari situlah saya nangis, saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri saya. Istri saya penasaran, minta dianterin ke rumah nenek itu. Saya anterin. Begitu pas sampai di rumah nenek, kata istriku, "Loh kok rumahnya kotor sekali Kak?" katanya. Banyak kotoran ayam, kotoran bebek. Karena mata nenek itu rabun, tidak bisa lihat. Akhirnya kami bersihin dulu, terus istri saya tidak lama kemudian sambil bersihin nangis. Lihat kondisi nenek itu. Langsung saya bilang, "Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, nanti makanan itu biar kakak yang antar ke rumah nenek ini setiap hari." Nggak cuma kami kasih makan, kami urusin juga. Alhamdulillah saya dapat rezeki, saya beliin kasur pelan-pelan. Sampai saya melupakan saya tuh punya utang, punya tunggakan rumah. Lupa saya sampai. Fokus ngurusin nenek itu selama 1 minggu. Nah, nggak lama kemudian saya ketemu sama Pak Amin. Pak Amin ngasih pinjaman 200 unit murotal Al-Quran. Begitu saya jualan di hari Jumat, Masya Allah, ketemu orang baik, dapat pesanan 100 unit. Ketemu orang baik lagi dapat 50, 30, habis. 200 unit dalam waktu 2 hari itu habis. Pak Amin nggak nyangka, tuh biasanya sebulan baru habis. Iya. Yang bener, sumpah demi Allah nih Pak Amin gitu. Nah, dapat untung lah saya. 1 unit itu dikasih Pak Amin 100.000 keuntungan, 100% dikasihin ke saya semua. Karena Pak Amin tahu kondisi saya lagi kesulitan. Akhirnya saya bisa bayar kontrakan, saya bisa bayar utang pelan-pelan gitu. Nah, lama kelamaan lagi dapat rezeki lagi tak disangka-sangka.
Gitu. Ada teman saya minta jualin motor, saya coba-coba deh jualan motor. Nah, tanpa saya pegang BPKB, STNK, saya cuma ngomong saja, Pak, ada teman saya Pak lagi butuh uang, dia mau jual motor, barangkali aja Bapak punya duit kan mau beli. Motor apa Mas Adit? Motor Beat Pak gitu. Nah, boleh, datang aja ke rumah. Langsung saya samperin teman saya yang punya motor tuh. Tahu-tahu begitu saya ajak ke rumahnya, deal, dibeli 7 juta. Saya dikasih 1 juta sama teman saya. Masya Allah, rezeki datang tak disangka-sangka lagi datang gitu. Sering saya dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Gak lama kemudian nenek itu meninggal. Setelah nenek itu meninggal, saya bilang ke istri saya, Dek, ingat gak sebelum kita ketemu nenek itu, utang tuh Dek, ya Allah, pulang ke rumah setiap hari itu ditagih terus kontrakan. Begitu pas di luar, ditagih terus cicilan utang. Nah, iya Bi, kata istri saya. Akhirnya gimana kalau misalkan kita buka aja lah, makan gratis gitu, ngasih makan nenek-nenek satu aja rezekinya lancar, apalagi ngasih makan orang banyak gitu. Nanti rezeki mah ada aja gitu. Nah, akhirnya ya udah kita buka, kami keluarin semua dispenser semuanya, karpet kami keluarin, meja-meja kami keluarin, kami undang pemulung-pemulung awalnya makan di tempat kami setiap hari gratis. Terus kalau hari Jumat kami undang anak yatim. Nah, anak-anak yatim itu tak bikinin makanan spesial gitu. Pernah saya udah janji sama anak yatim, hari Jumat mau ngasih makan ayam, lauknya ayam. Saya ke pasar Cilengsi, beli ayam 10 ekor sama istri. Begitu pas sampai di pasar Cilengsi, beli ayam 10 ekor, ayamnya sudah dipotong-potong, tak gantung di motor. Istri saya nanya, setelah beli ayam, masih ada sisa uang belanja nggak Bi? Ada sayang. Masih ada berapa? 50.000. Mampir dong ke toko perabotan katanya, beli centong sama baskom. Saya mampir ke toko perabotan, beli centong sama baskom. Begitu saya mampir ke toko perabotan, beli centong sama baskom, kembali lagi ke motor, ayamnya hilang. Astagfirullah. 10 ekor yang sudah dipotong-potong hilang. Saya keliling-keliling, saya cari, kembali lagi ke toko ayam, bolak-balik. Istri saya udah Bi, ikhlasin, entar dulu yang, ikhtiar dulu yang, muter lagi saya, masuk ke dalam lagi, nggak ketemu. Iya. Betul-betul hilang. Nah, ya udahlah kalau gitu. Begitu pas saya mau pulang, mau nyetan motor nggak bisa, di kolengkol nggak bisa juga. Motor saya mogok. Akhirnya suami istri saya ngedorong. Pas kami mau pulang ngedorong, ada ibu-ibu negur, Mas, tadi mondar-mandir depan toko saya kenapa? Hilang ayam Bu, tadi Bu, saya bilang gitu. Lah terus kenapa sekarang? Mogok, saya bilang. Yuk ikut saya yuk katanya. Ikut kemana Bu? Ke toko ayam katanya. Yuk ikut saya yuk. Nggak usah lah Bu, mau pulang aja. Nggak apa-apa, ikut aja. Ya udah Bi, ikut aja kata istri saya. Ikut. Begitu pas ikut, diajak ke toko ayam yang saya beli ayam tadi. Nah, ini tempat saya beli ayam tadi Bu, saya bilang. Kata ibu itu, ini toko adik saya katanya. Tadi hilang ayam berapa Mas? 10 Bu. Tolong Mas, potongin ayam 12 katanya, yang besar-besar. Dikasihin ke saya. Saya tuh nggak nge kan, ini gratis Bu. Iya gratis, bawa aja katanya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Ya udah, saya kembali ke motor. Nah, saya tuh lupa gitu kan, nggak nge gitu kan. Begitu ibu tuh baik banget kasih ayam 12 ekor, saya taruh di motor, terus saya nyetat motor, nyala. Langsung istri saya naik, saya jalan. Begitu saya noleh ke belakang, saya, Dek kok kamu nangis? Allah tuh maha baik katanya. Kita hilang ayam 10 ekor, diganti 12. Kita beli yang kecil-kecil, dikasih yang besar-besar katanya. Itu plastiknya penuh. Plastik besar. Plastiknya lebih besar daripada yang plastik saya beli tadi. Nah, terus tadi motor Allah bikin mogok. Ini kamu begitu pas bawa motor, ini nyala, hidup langsung. Begitu di starter. Masya Allah. Memang yang disampaikan Mas Adit ini luar biasa. Saya kalau mendengar dari yang disampaikan ini, memang kalau kita lihat ya, untuk kita bisa menolong orang, kita mestinya tahu dulu permasalahan. Untuk bisa tahu permasalahan, itu mestinya dimulai dengan peduli. Biasanya kalau peduli, baru kemudian tahu permasalahan, terus kemudian kita bisa baru menolong. Ini Mas Adit tadi cerita itu lengkap sekali. Ini yang menggambarkan suatu hal yang luar biasa. Tapi satu hal ya, kalau saya berbicara dari perspektif integritas dan anti korupsi, bagaimana Mas Adit? Tentang kejujuran, tentang amanah, kaitan dengan ceritanya Mas Adit ketika Mas Adit memulai dari awal, merintis. Kan tadi Mas Adit cerita tuh, di mana saat awal susah, banyak hutang, dan lain-lain. Bagaimana cerita Mas Adit ketika dikaitkan dengan kejujuran, dikaitkan dengan amanah, dan dikaitkan dengan tanggung jawab. Karena nggak jarang orang kemudian punya hutang, kabur. Atau kemudian berbohong. Ketika kemudian dapatkan amanah untuk menjualkan barang, kemudian dia menipu atau berlaku curang.
Kalau pejabat korupsi gitu ya kurang lebih. Nah, Mas Adit cerita tuh poin itu. Kalau saya sih cuman simple sih sebenarnya. Kita hidup di dunia ini kan hanya mengejar akhirat. Tujuan kita ya pengen masuk surga. Semua orang tuh pengennya masuk surga, pengen hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Saya dari kecil diajarin sama nenek saya, bapak saya. Nah, baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya pelajari itu. Saya baca terus setiap kali saya sholat. Saya tidak sholat juga saya baca tuh doa itu. Gitu. Karena yang ngajarin memang betul nenek saya. Nah, gitu. Ternyata kita tuh kan minta kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Gitu. Biar kita tidak masuk neraka, biar hidup kita di dunia tidak sengsara. Saya kalau ditanya, cincin kamu pakai cincin dapat dari mana? Dikasih sama tukang kerupuk. Ngomong saya apa adanya. Tukang kerupuk punya cincin 3, batunya gede-gede. Ini batu bacan saya dikasih. Dikasih, Casio mereknya dikasih orang. Jam tangan, ditanya nih, jam tangan kau dapat dari mana? RCTI, ngisi kajian di RCTI. Itu apa tuh? Ya rumah makan gratis inilah kayak gitu. Diwawancarai, diliput, kasih jam tangan. Baju dapat dari mana? Endorse. Terus terang aja saya jujur. Dari sama AC dikasih orang. Nggak ditanya lagi sama malaikat. Coba kalau ditanya, belinya dari mana? Duitnya dari mana? Betul. Nah, gitu. Ngeri saya, takut saya gitu. Mobil, datang sini pakai mobil kan. Dikasih orang juga mobil. Ada orang sakit kanker stadium 4 minta didoain, datang tiap hari dia doain Mas Adit, mudah-mudahan anak-anak santri kan banyak tuh situ. Minta didoain. Ya kami doain aja, doain. Masya Allah sembuh, yang nyembuhin oh Allah. Kami cuma berdoa. Gitu. Nah, jadi harta kita satu-satunya di dunia ini yang paling berharga gitu. Bahkan itu menjadi senjata. Ya doa. Doa tuh pakai apa? Pakai mulut. Makanya mulut yang kita jaga gitu. Mulut yang kita jaga, jangan sampai makanan yang kita makan yang haram. Mulut kita mengeluarkan kata-kata yang dosa, kata-kata yang bohong, gitu, gibah, fitnah, gitu. Begitu juga gini ya Mas Adit. Tadi Mas Adit cerita, saya kira nggak mungkin ada orang akan percaya dengan Mas Adit sampai mau nitipkan dagangan, nitipkan barang dengan kepercayaan kalau Mas Adit tidak jujur, betul kan ya? Begitu juga dengan amanah tadi. Ketika orang bertanggung jawab, kemudian amanah dalam melakukan kegiatan sehari-hari, itu akan membuat kekuatan luar biasa. Tentunya ini tadi contoh dari Mas Adit luar biasa dan semoga bisa menginspirasi ya. Satu hal yang saya ingin tahu di Mas Adit, dan Mas Adit perlu juga berbagi kepada banyak orang. Menolong orang tadi kan tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan menguntungkan kita sendiri. Baik tadi dapat pahala, terus kita dapatkan sumber rezeki yang lebih banyak dan lain-lain. Apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda dan terutama Mas Adit ya? Bahwa peduli dengan orang lain, mau menolong orang lain itu juga menguntungkan diri kita. Selain dari 2 hal tadi Mas Adit. Barangkali Mas Adit punya cerita-cerita yang lain nih. Jika kita tidak mampu membuat orang lain bahagia, maka janganlah membuat orang lain bersedih. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Kita ini manusia, baru lahir saja kita ditolong sama orang. Ketika nanti kita meninggal dunia, kita ditolong sama orang. Semasa hidup kita tidak nolong orang, apa nanti kata malaikat? Keterlaluan. Baru lahir ditolong orang, meninggal nanti ditolong orang, semasa hidup tidak mau nolong orang. Jadi kalau misalkan kita suka nolong orang, apa kata Rasulullah SAW yang pernah disampaikan? Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkannya. Ya kita istiqomah aja, berbuat baik, tulus, lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apapun. Jangan kita mengharapkan apapun, jangan. Nanti ada embel-embel, ada sesuatu, ngasih orang makan, ngasih orang bantuan, ada embel-embelnya. Ada sesuatu yang dia ingin dapati. Kalau saya tidak ngarepin apa-apa. Karena ya kita tidak tahu. Kemarin saya habis WA-WA-an sama Amer, Azikro. Saya WA-WA, nanya kabar, dia minta didoain, saya doain dia. Besoknya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Merinding saya langsung. Itulah manusia namanya. Nggak ada yang tahu kapan kita meninggal. Tidak tahu. Saya juga kalau barangkali saya pulang dari sini nanti meninggal kan nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal. Nah, persiapan apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah? Malu kita sama Allah. Benar-benar malu kita. Ingatlah pesan baginda Nabi SAW kan,
Tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam keadaan kenyang. Orang-orang di sekitarnya masih banyak yang kelaparan. Di otaknya tuh cuma duit. Ya Allah. Kalau saya nggak mikirin duit. Selagi Bank Indonesia itu produksi duit, ngapain saya mikirin duit? Iya. Kalau kecuali Bank Indonesia itu sudah tidak lagi produksi duit, baru saya berpikir, jangan-jangan duit ini nanti bakal nggak laku lagi, gitu. Buat apa punya duit? Kalau misalkan yang kami dapat dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang betul-betul kami rasakan ya, 3K. K yang pertama ketenangan, K yang kedua kebahagiaan, K yang ketiga keberkahan. Karena saya pernah ketemu sama orang kaya. Saya pernah diajak nih, ada orang kaya datang ke rumah makan gratis, pejabat, gitu. Cuma nanya, ngajak saya ke Alfamart, kirain saya mau borong, ternyata enggak, cuma beli minum, duduk ngobrol. Tapi kepalanya tuh saya lihat celinguk. Saya tanya, kenapa Pak kok celinguk? Takut kalau ada KPK. Ya Allah, enggak tenang hidupnya, sholat enggak khusyuk. Iya. Ya saya tenang, alhamdulillah. Saya tidak takut mau ke rumah KPK, mau ke rumah polisi, mau ke rumah tentara, gitu kan. Itu. Kenapa? Jangankan kita ketemu sama polisi, KPK, ketemu malaikat aja tidak takut. Kalau ditanya, ya tadi saya sudah sampaikan. Celana nih kau dapat dari mana? Nah, ini celana tahu-tahu ada di lemari. Nanti saya tanya lu ke istri saya, Isbal celana ini. Karena celana ini baru saya pakai agak gulung dikit. Kakak saya gulung-gulung ini, biasanya kan celananya cingkrang semua. Iya. Gak ada celana lagi. Makanya saya pakai celana ini. Nah, baju tadi. Nah, ini celana ini yang aku nggak tahu. Celana siapa lah? Tahu-tahu ada di lemari saya pakai. Nah, ini. Makanya saya mau jawab apa adanya gitu. Iya. Apalagi di badan saya nih. Nah, ini nggak tahu punya siapa, minjam ini. Sementara aja nih. Saya bilang, nah kan kalau saya meninggal di sini, nanti kan saya ditanya sama malaikat. Saya harus jawab. Yang nanya malaikat bukan orang. Kalau orang lisan kita bisa berbohong, bisa berbelit-belit, bisa ngeles gitu kan. Kalau malaikat yang nanya, harus kita jawab dengan jujur, nggak bisa bohong. Gini Mas Adit, kalau lihat sekarang ini di berita-berita di Indonesia kan korupsi banyak sekali. Orang korupsi itu nyari harta banyak sekali, ngumpulin uang banyak sekali. Tadi Mas Adit sudah cerita ya secara sekilas. Tapi masih ada juga anak-anak muda atau generasi-generasi yang diharapkan menjadi pemimpin ke depan itu kemudian masih juga berpikir untuk mencari kekayaan. Dan itu menjadi peluang untuk berbuat korupsi. Nah, Mas Adit punya pesan apa nih? Kalau untuk orang-orang pesan saya sih, orang korupsi itu kan frustasi. Frustasi ya? Iya. Gimana orang korupsi itu frustasi, Pak. Frustasi itu ya mungkin dia doanya tidak dikabul-kabulkan. Minta rezekinya lebih tapi tidak dapat-dapat. Akhirnya dia maksain. Maling dia. Maling, duit negara, duit orang dipaling sama dia. Dikorupsi, dilarikan, diumpetin. Nah, itu. Dia frustasi. Nah, nanti yang dia dapat itu bukan ketenangan, bukan kebahagiaan, bukan frustasi juga yang dia dapat. Karena dia mencari frustasi. Dia mencari frustasi, yang dia dapat akan frustasi. Ketika dia meninggal, nyesel dia. Frustasi dia. Nyesalnya minta ampun. Bener. Betul-betul. Hati-hati. Artinya orang-orang korupsi itu orang-orang yang perlu dikasihani. Kalau saya berbicara begitu. Karena orang yang korupsi itu pada dasarnya dia punya penyakit. Orang korupsi itu kan nggak sekaligus, Mas Adit. Dia dari dikit-dikit, kemudian sampai besar, kemudian dia untuk berbuat kembali untuk yang benar pun sulit. Ini harus dikasihani. Kenapa? Ya dia tadi bilang Mas Adit hidupnya nggak tenang, hidupnya akan lebih dekat ke maksiat. Boro-boro berpikir seperti Mas Adit. Jadi berpikir seperti Mas Adit tadi bahwa kita punya pemahaman peduli dengan orang lain, paham bahwa hidup kita juga ada berbatas waktu. Semuanya dipertanggungjawabkan, itu suatu berkah yang luar biasa. Ini Mas Adit menjadi inspirasi nih. Saya juga tertarik sekali. Banyak hal yang saya mesti belajar dari Mas Adit. Barangkali yang terakhir satu pesan barangkali Mas Adit kepada anak-anak muda, begitu juga kepada pejabat, para pejabat. Karena pejabat ini kan orang-orang yang dapat amanah untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara, dalam rangka untuk memakmurkan, menyejahterakan, berbuat adil, dan lain-lain. Nah, Mas Adit punya pesan apa nih? Pesan saya ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Buruj ayat yang ke-10, bahwasanya kebodohan, keburukan, kejahatan itu jangan dipelihara dan jangan dilakukan. Apabila kita sudah terlanjur pernah melakukan,
bertaubatlah. Masih ada kesempatan kita untuk bertaubat. Karena ancamannya itu kesengsaraan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Allah sebutkan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam. Sungguh kata Allah, orang-orang yang melakukan keburukan apabila dia tidak bertaubat, akan Allah masukkan ke dalam azab neraka jahanam. Kita tinggal di dunia ini, lihatlah, kena panas, terasa panas, ketusuk puntung rokok aja, yang ada rokok, pusukin, panas, Iya. kena bakar panas, apalagi api neraka, ya Allah, tidak terbayang. Jadi ada kesempatan kita untuk bertaubat. Jadi jangan kita pelihara. Kalau bisa ya makin lama makin pintar, jangan makin lama makin bodoh, makin lama makin cerdas, makin lama makin berilmu, makin bertambah ilmunya, makin lama makin baik, makin lama makin kaya bagus, makin lama makin kaya bagus, itu kaya hati, gitu. Nah, terus di dalam kelanjutan ayat itu kabar gembira untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, yang mana dia beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan, akan Allah janjikan mereka akan masuk ke dalam surga, yang mana surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Masya Allah, surga itu sangat indah sekali. Kita melihat ada rumah mewah, belum tentu di dalamnya itu penghuninya itu hidupnya bahagia. Tapi kalau di surga sudah jelas, sudah pasti, karena di surga itu tidak ada orang sombong. Orang sombong sekecil biji aja, sebiji-biji sawi, ada kesombongan di dalam hatinya, itu bisa jadi dia cuman numpang lewat aja, tapi tidak masuk surga. Numpang lewat, ibarat kita masuk, lihat rumah di pinggir jalan, ada rumah besar banget, cuman kita ngelihat aja, tapi kita tidak bisa masuk. Nah, gitu. Begitu juga seperti itulah perumpamaannya. Jadi kalau misalkan kita tidak ada rasa sombong, kejahatan, keburukan, pikiran kotor di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, insya Allah kita nggak cuma numpang lewat, nggak cuma ngelihat saja, tapi kita bisa masuk ke dalam surga itu. Nggak cuma kita melihat, tapi kita bisa memiliki. Ya, itu suatu inspirasi yang luar biasa dari Mas Adit. Tentunya kita semua berharap semakin banyak orang-orang seperti Mas Adit, dan juga semoga Mas Adit usahanya untuk membuat rumah makan gratis semakin luas, semakin banyak bisa menolong orang, dan semoga bisa memberikan kebaikan yang lebih luas lagi. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan adalah kita semua mendengar cerita dari Mas Adit tadi, semoga bisa kemudian menjadikan teladan, menjadikan contoh, dan juga semoga para pejabat yang masih mau berbuat korupsi kemudian harus berpikir kembali, daripada kemudian mendapatkan malapetaka di kemudian hari, maka bertobatlah gitu Mas Adit ya, bertobat dan kemudian kembali kepada jalan yang baik, dan bisa berbuat dengan jujur, menjaga amanah untuk melakukan kebaikan yang itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik, sekian dulu perbincangan dengan Mas Adit. Semoga semua hal yang diceritakan Mas Adit tadi bisa menginspirasi banyak orang lagi, bahwa kejujuran, amanah, dan mau berbagi, mau bersedekah, itu suatu hal yang penting dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Salam integritas anti korupsi. Ya.